Halo, kita belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Yuk kita belajar lagi. Kita kali ini akan membahas subtema 6 dan subtema 7. Subtema 6 yaitu merawat hewan di sekitarku. Dan subtema 7 yaitu tumbuhan di sekitarku. Apa sajakah hewan dan tumbuhan di sekitarku? Yang pertama kita akan membahas tema 2, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 6, merawat hewan di sekitarku. Proyeknya membuat daftar hewan. Area teknologinya yaitu spreadsheet. Karena program yang nanti kita akan gunakan yaitu program Microsoft Excel. Kita akan membahas melestarikan hewan. Menyayangi sesama makhluk itu wajib. Memelihara tumbuhan maupun hewan peliharaan dengan baik itu menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang diberi akal. Karena pentingnya tumbuhan dan hewan, dibentuklah sebuah organisasi internasional yang diberi nama World Wildlife. Sekarang namanya berubah menjadi World Wide Fund for Nature. World Wide Fund for Nature adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Saat ini, sebagian besar tugas mereka terfokus pada konservasi 3 bioma yang berisikan sebagian besar keragaman hayati dunia, yaitu hutan, ekosistem air tawar, dan samudera dan pantai. Selain itu, WWF atau WWF juga menangani masalah spesies terancam punah, polusi, dan perubahan iklim. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk kelestarian hewan dan tumbuhan? Tentunya kita harus menjaga hewan dan tumbuhan agar tetap lestari, agar hewan dan tumbuhan tidak terancam punah. Bagaimana jika hewan dipelihara? Yang satu, mengutamakan keselamatan. Kedua, memiliki tempat khusus alias kandang. Ketiga, menyediakan tempat lain di luar kandang. Keempat, membuat pagar khusus. Kelima, melakukan rutinitas harian, memberi makan dan memberikan minum. Yang keenam, rutin membersihkan atau memandikannya. Ketujuh, selalu memeriksakan ke dokter hewan. Untuk memelihara hewan tentunya tidak mudah dan harus menjaga kesehatan dan keselamatannya selalu. Tentunya kita harus siap meluangkan segala waktu kita untuk perhatian terhadap hewan-hewan yang kita pelihara agar tetap sehat. Nah, apakah sanggup meluangkan segala waktunya untuk hewan-hewan yang kita pelihara? Boleh di chat di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk pada tema 2, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 7, tumbuhan di sekitarku. Proyeknya yaitu membuat daftar tanaman. Area teknologinya yaitu spreadsheet. Karena program yang kita gunakan yaitu program Microsoft Excel. Apotik hidup. Apotik hidup adalah istilah yang mengacu pada lahan yang ditanami berbagai macam tumbuhan yang dipercaya berkhasiat untuk mengobati beberapa macam penyakit secara tradisional. Lahan yang dibutuhkan untuk membuat apotik hidup tidak harus luas. Tanaman yang ditanam pun tidak harus berwarna hijau. Manfaat dari apotik hidup diantaranya yaitu yang pertama, aman bagi kesehatan karena yang digunakan merupakan tanaman yang alami.
Kedua, lebih menghemat biaya hidup karena tanaman yang digunakan dapat dipakai untuk membuat obat atau digunakan berbagai produk sehari-hari dengan cara yang mudah. Yang ketiga, dapat dibuat menjadi obat herbal yang lebih bermanfaat dan lebih banyak khasiatnya. Ada jenis-jenis apotik hidup dan manfaatnya. Di antaranya yaitu yang pertama, tanaman temulawak. Tanaman temulawak dapat digunakan untuk menambah nafsu makan, mengobati sembelit, masuk angin, dan penyakit yang berhubungan dengan ginjal. Yang kedua, ada daun cincau. Daun cincau memiliki sifat anti radang dan lazim digunakan untuk mengobati sakit perut, hipertensi, demam, sakit mah kronis, dan menurunkan kolesterol. Yang ketiga, ada tanaman sambiloto. Tanaman obat ini memiliki banyak khasiat, di antaranya memperlancar buang air kecil, mencegah radang, dan menurunkan tekanan darah. Yang keempat, ada tanaman kumis kucing. Beberapa manfaat yang diperoleh dari daun kumis kucing yaitu menurunkan kadar gula darah, mengobati rematik, meredakan sembelit, dan masuk angin. Yang kelima ada tanaman lidah buaya. Tanaman yang bersifat anti radang ini dikenal sebagai tanaman obat untuk merawat kecantikan, yaitu menyuburkan rambut, melembabkan kulit kering, dan mempercepat pemulihan bekas luka. Yang keenam ada daun sirih. Manfaat daun sirih bagi kesehatan yaitu meredakan pendarahan luar, mengobati batuk, dan mengatasi masalah pencernaan. Yang ketujuh ada daun pegagan. Tanaman apotik hidup ini diketahui dapat memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, melancarkan buang air seni, hingga menurunkan demam. Bahkan, lebih dari itu, daun pegagan juga dapat menghentikan pendarahan pada luka dan meningkatkan daya ingat, antibakteri, dan antiinflamasi yang terkandung pada daun pegagan juga menjadi formula untuk mengatasi jerawat dan menjaga stamina tubuh. Nah, dari beberapa tanaman apotik hidup ini dapat digunakan sebagai alternatif obat alami yang dapat kita manfaatkan. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kita dapat bermanfaat baik untuk kita maupun untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.